Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas mengenai penghimpunan dana dengan prinsip mudharabah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jiang Lorenza Tanjung dengan NIM 20051610072 kelas PS 4B. Dengan dosen pembimbing ada Ibu Nurlinda, Perbankan Keuangan Syariah, Politeknik Negeri Medan. Penghimpunan dana mudharabah dalam perbankan syariah dapat diklasifikasikan dalam bentuk simpanan maupun investasi. Nah, wujud penghimpunan dana sendiri itu dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, berdasarkan akad yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Mudharabah menurut PSAK nomor 105 Akuntansi Perbankan Syariah mencakup aturan-aturan perlakuan akuntansi, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Mudharabah sendiri adalah seorang malik atau pemilik modal yang menyerahkan modal kepada seorang amil untuk berniaga dengan modal tersebut, di mana keuntungan dibagi di antara keduanya sesuai dengan bagian yang disyaratkan dalam akad. Menurut bahasa sendiri, mudharabah dapat berasal dari kata amil dan mudharib. Maksudnya ialah kerjasama secara berniaga tijaro yang tujuannya mencari keuntungan sesuai dengan kebutuhan dari pemilik modal Rab al-mal. Di sini ada rukun mudharabah. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun mudharabah adalah ijab dan kabul, yaitu lafaz yang menunjukkan ijab dan kabul dengan menggunakan kata-kata mudharabah. Rukun mudharabah harus dipenuhi dalam transaksi dengan menggunakan prinsip mudharabah. Berikut adalah rukun mudharabah menurut jumhur ulama. Yang pertama itu ada sahibul mal, yaitu pemilik dana atau nasabah. Yang kedua ada mudharib, pengelola dana atau pengusaha atau bank. Yang ketiga ada amal, usaha atau pekerjaan. Dan yang terakhir ada ijab kabul. Syarat-syarat mudharabah yang berkaitan dengan rukun mudharabah yaitu pihak-pihak yang melakukan akad mudharabah disyaratkan harus memiliki kemampuan untuk dibebani hukum atau cakap hukum mukallaf untuk melakukan kesepakatan. Dalam hal ini, pemilik modal sahibul mal akan memberikan kuasa dan pengelola modal mudharib menerima kuasa tersebut. Karena di dalam akad mudharabah tergantung akad wakalah atau kuasa. Yang kedua itu ada modal rasul mal. Dalam akad mudharabah harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. Yang pertama ada modal harus berupa alat tukar yaitu uang. Yang kedua ada modal harus diketahui sehingga mudah untuk ditukar. Yang ketiga ada modal harus dalam bentuk tunai dan modal harus dapat dipindahkan atau diserahkan dari pemilik modal sahibul mal kepada pengelola modal mudharib. Pengakuan akuntansi menurut PSAK 105, pengakuan dan pengukuran dan penyajian transaksi penghimpunan dana dengan prinsip mudharabah tercantum dalam PSAK 105 tentang akuntansi mudharabah. Yang pertama, ada dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad mudharabah diakui sebagai dana syirkah temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset non-kas yang diterima. Pada akhir periode, akuntansi dana syirkah temporer diukur sebesar nilai tercatatnya. Yang kedua ada jika pengelola dana menyalurkan dana syirkah temporer yang diterima, maka pengelola dana mengakui sebagai aset. Yang ketiga ada hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diumumkan dan belum dibagikan kepada pemilik dana diakui sebagai kewajiban sebagai bagi hasil yang menjadi porsi hak pemilik dana. Dan yang terakhir ada kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan dan kelalaian pengelola dana diakui sebagai pengelola dana. Dan yang kedua ada penyajian. Dana syirkah temporer dari pemilik dana disajikan sebesar nilai tercatatnya untuk setiap jenis mudharabah. Bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan dan telah jatuh tempo tetapi belum diserahkan kepada pemilik dana disajikan sebagai kewajiban. Bagi hasil dana syirkah tersebut yang sudah diperhitungkan tetapi belum jatuh tempo disajikan dalam pos bagi hasil yang belum dibagikan. Produk penghimpunan dana mudharabah sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama ada tabungan mudharabah.
Tabungan mudharabah adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, biliet, giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Menurut Fatwa DSN MUI nomor 2 DSN MUI 4 tahun 2000, tabungan yang dibenarkan menurut prinsip syariah adalah tabungan wadiyah dan mudharabah. Yang kedua, ada deposito mudharabah. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, menurut perjanjian antara penyimpanan dengan bank yang bersangkutan. Deposito yang dimaksud berdasarkan prinsip syariah yang menurut Fatwa DSN MUI nomor 3 DSN MUI 4 tahun 2000. Jenis-jenis deposito berjangka juga terbagi menjadi dua. Yang pertama ada deposito berjangka biasa dan deposito berjangka otomatis. Berikut perlakuan akuntansi tabungan mudharabah. Terdapat contoh kasus pada tanggal 6 Maret 2019 waktu Islamic Bank menerima setoran clearing Bank BSI untuk pembukaan rekening tabungan mudharabah atas nama Bagas sebesar 20 juta. Atas transaksi tersebut, Islamic Banking melakukan jurnal sebagai berikut. Di debit terdapat Bank Indonesia sebesar 20 juta dan di kredit sebesar 20 juta dengan titipan clearing. Jurnal saat dan nilainya efektif atau tidak ditolak yaitu titipan clearing berada di debit 20 juta dan di kredit tabungan mudharabah Bagas 20 juta. Perubahan saldo buku besar tabungan mudharabah sebagai akibat dari penambahan saldo rekening individu atas nama Bagas yang dapat digambarkan melalui rekening tabungan Bagas pada tanggal 6 Maret 2019 dengan keterangan setoran awal di kredit 20 juta dengan saldo 20 juta. Dan juga ada perlakuan akuntansi deposito mudharabah. Pada contoh kasus, tanggal 20 Maret 2019, waktu Islamic Banking menerima setoran tunai deposito mudharabah atas nama Fira sebesar 30 juta dengan nisbah 65/35. Atas transaksi tersebut, Islamic Banking melakukan jurnal sebagai berikut. Di debit terdapat kas 30 juta dan di kredit deposito mudharabah Fira 30 juta. Perubahan saldo buku besar deposito mudharabah sebagai akibat dari penambahan saldo rekening individu atas nama Fira. Dalam perkiraan sebagai berikut. Rekening deposito Fira pada tanggal 20 Maret 2019 di keterangan saldo awal kredit 30 juta dengan saldo 30 juta. Sekian dari saya, Jamaril Tanjung, yang telah membahas mengenai penghimpunan dana mudharabah. Mohon maaf bila ada kesalahan kata baik sengaja ataupun tidak sengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.